Dayanti dengan NIM 225121200007. Aku jurusan Komputer Desain Grafis di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer El Rahma. Hai guys, aku mau sedikit review nih tentang materi di mata kuliah P3KP yang dosen pengajarnya itu adalah Pak Lidoderio. Jadi mata kuliah ini adalah program pembinaan pencarian kerja pertama yang dipersiapkan untuk mahasiswa agar dapat mengenali lebih jauh lagi nih tentang dunia kerja. Oke, langsung aja kali ya ke materi yang pertama. Jadi di materi pertama ini beliau menyampaikan terkait bagaimana sih cara kita melamar kerja 98%-nya itu langsung diterima. Pasti kalian bertanya-tanya dong, loh kok bisa? Ya jelas bisa dong guys, kalau kalian ikutin tips dari beliau. Apa aja sih yang bisa bikin kita 98%-nya itu langsung diterima kerja? Nah, tipsnya itu adalah STAR. Apa sih itu STAR? STAR itu adalah sebuah singkatan ya guys. Jadi S-nya itu adalah situation, T-nya itu adalah task, A-nya itu adalah action, R-nya itu adalah result. Oke guys, jadi aku bakalan jelasin nih arti dari STAR itu satu persatu. Yang pertama, S di sini tuh maksudnya untuk menjelaskan situasi dengan konteks bagaimana sih kita melakukan pekerjaan atau menghadapi sebuah tantangan di tempat kerja. Yang kedua, T untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab kita dalam situasi tersebut sampai nih menemukan cara penyelesaian permasalahan atau konflik yang terjadi di tempat kerja secara tepat tentunya. Yang ketiga, A untuk action atau tindakan yang menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan tugas secara maksimal dan bertanggung jawab pada tantangan yang ada di tempat kerja. Yang terakhir nih, yang keempat yaitu R. Ini tuh menggambarkan bagaimana hasil dari apa yang sudah kita selesaikan dalam memecahkan permasalahan yang ada pada tugas yang diberikan di tempat kerja. Dengan STAR ini nih guys, pastinya bakalan bikin perusahaan yang kalian tuju itu dapat mempertimbangkan kualitas diri kalian, tentunya untuk diterima kerja di posisi yang diinginkan saat itu. Dan ketika kalian melakukan interview di perusahaan yang kalian tuju, selain mengungkapkan kelebihan kalian juga bisa menceritakan pengalaman lewat STAR ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saat wawancara kerja nanti dengan mengutamakan setiap contoh kasus yang pernah dialami sebelum-sebelumnya. Lalu berikan penjelasan mengenai situasinya, tugasnya, tindakannya, dan hasilnya. Gak cukup sampai di situ aja guys. Selain kalian menjelaskan tentang STAR tadi tuh ya, perlu juga nih kalian tawarkan pada perusahaan apa keinginan perusahaan. Contohnya, kalian janjikan dan buktikan mencapai profit perusahaan. Yakinkan kepada perusahaan bahwa kalian memiliki banyak ide-ide yang membangun dan tentunya bisa berkomitmen pada janji-janji kalian tadi. Dan hal yang paling penting nih guys, gak boleh ketinggalan. Yakinkan pada perusahaan bahwa kalian bisa meminimalisir resiko kerugian, bahkan sampai yang terburuk yang akan terjadi pada perusahaan. Dengan begitu, sudah pasti nih kalian dapat dipercaya oleh perusahaan dan akan langsung ditarik kerja di perusahaan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya guys, yaitu cara benar jadi beneran kaya. Nah, setelah kalian mendapatkan penghasilan dari tempat kerja, pastinya itu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan lainnya. Bahkan seringkali digunakan untuk memenuhi keinginan kalian saja. Dan akhirnya uang yang sudah dihasilkan itu tidak jelas peruntukannya. Jadi jangan sampai ya guys, uang yang sudah kita hasilkan dengan susah payah itu terbuang secara sia-sia dan akhirnya tidak mendatangkan manfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Maka dari itu, setelah kalian dapat uang dan biar uangnya itu gak habis gitu aja, kita tuh harus tahu nih guys, cara benar jadi beneran kaya. Orang kaya itu mengandalkan uangnya untuk menghasilkan uang selanjutnya
Dan yang harus dilakukan adalah yang pertama, catat nih ya, menurunkan pengeluaran dengan cara membeli apa yang dibutuhkan saja atau disebut dengan efisiensi branding. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan hasil dengan mempertahankan sumber daya atau disebut dengan effective income. Yang ketiga nih guys, rumusnya adalah saving sama dengan income dikurangi spending. Maksudnya itu adalah kita menabung untuk menaikkan pemasukan atau income, untuk berinvestasi dengan membeli aset. Seperti pembahasan yang sebelumnya, kita harus mengurangi pengeluaran atau spending dengan menggunakan untuk membeli keperluan yang pokok-pokok saja. Yang keempat, pergunakan uang untuk membeli aset. Yang kelima, kalian bakalan jadi beneran kaya. Pastinya pengen dong, karena setelah kalian investasi, nantinya kalian bakalan punya aset. Dengan adanya aset, kalian terbantu untuk bisa menjadi produktif. Dan dari keproduktifan kalian juga bisa mendapat income tambahan. Sebelumnya harus kalian yakini kan terlebih dahulu kalau kita ini bekerja untuk mendapatkan nilai lebih, yang mana kita bekerja hanya untuk mendapatkan ridho Allah saja, yang sesuai dengan hukum syara tentunya, bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan materi. Jadi kalau nanti kita mendapatkan materi lebih, ya itu sebenarnya hadiah aja kan dari Allah, berkat usaha dan kerja keras kita. Jadi jangan lupa guys, investasi juga untuk akhirat dengan bersedekah di jalan Allah. Dengan begitu sudah pasti nih ya, Allah itu akan mempermudah segala urusan kita. Dan di materi yang ketiga ini adalah budaya kerja yang unggul. Nah, kalian pengen kan hasil dari kerja kalian itu bisa meningkatkan penghasilan atau bahkan terus meningkat nih gajinya. Yap, cara selanjutnya adalah dengan menerapkan budaya kerja yang unggul. Kenapa kita harus menerapkan budaya kerja yang unggul? Karena jika kita tidak membentuk apa yang ingin kita budayakan, maka yang akan menjadi budaya adalah apa yang kita tidak mau. Contoh, apa aja sih budaya kerja yang unggul? Yang pertama, harus punya prinsip. Yang kedua, amanah, jujur, dapat dipercaya dan diandalkan sampai jadi orang kepercayaan. Yang ketiga, go extra meals. Maksudnya adalah memberi lebih dari apa yang kita terima dan berusaha menjadi yang terbaik, seperti menambah skill, value, mengubah segalanya yang buruk menjadi lebih baik. Karena siapa yang memberi manfaat lebih, maka dia berhak menerima lebih. Yang keempat, berakhlakul karimah, menghargai orang lain, berperilaku selalu bersandarkan syariat. Husnuzon, berperilaku menyenangkan. Dan yang terakhir, memiliki rasa tanggung gugat. Apa itu tanggung gugat? Tanggung gugat adalah kita dapat menyelesaikan tugas pertama sampai ke tugas selanjutnya, sampai dengan selesai. Caranya gimana? Contohnya adalah kamu berinisiatif meminta tanggung jawab, atau kamu kreatif mencari solusi untuk memperbaiki keadaan, kesalahan demi peningkatan perusahaan. Di materi selanjutnya, yaitu materi keempat, yaitu ilmu-ilmu penting agar menjadi manusia yang produktivitas. Kadang nih ya, saat kerja kita juga harus membedakan apa itu sibuk dan apa itu produktivitas. Sibuk itu memiliki sistem kerja yang kurang fokus dan suka mengerjakan semua hal secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga membuat orang itu terlihat lebih sibuk. Sedangkan produktif itu adalah sistem kerja yang stabil, fokus, perlahan namun berkelanjutan dalam mencapai suatu goals atau tujuan. Caranya agar kalian bisa jadi orang-orang yang produktif, pertama, kalian perlu membedakan mana pekerjaan yang penting dan genting. Jadi penting itu adalah suatu hal yang keberadaannya bisa membawa dampak positif di kehidupan kita ke depannya. Sedangkan genting itu adalah semua hal yang jika tidak dibereskan akan memberikan dampak negatif jika ada suatu yang penting.
Maka selesaikan dulu yang penting agar tidak menjadi suatu yang genting. Nah, untuk mempermudah, buatlah to-do list harian kalian agar kalian tahu nih mana suatu hal yang penting dan genting, mana suatu hal yang tidak penting, mana hal yang genting namun tidak penting. Dan di materi yang terakhir ini, yaitu materi yang kelima, adalah manajemen diri dan apa yang ada dalam kuasa kita. Nah, kadang kita tuh dalam bekerja atau merasa apa yang kita lakukan itu gak guna kan ya, atau bahkan kita bingung nih sampai galau, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Untuk mencegah pikiran-pikiran itu atau overthinking itu, maka kita belajar yang namanya manajemen diri dan apa yang ada dalam kuasa kita. Terkadang banyak orang yang suka menyepelekan pekerjaan atau tugas sehingga baru dikerjakan mepet-mepet deket deadline ya, yang akhirnya bisa membuat keteteran. Nah, agar kita gak selalu mepet dengan deadline, maka ciptakan deadline yang semu. Itu maksudnya kayak kita dikasih tugas nih dengan penyelesaian selama waktu 1 minggu. Untuk menciptakan deadline semu, kita sendiri tuh bikin deadline harus selesai selama 3 hari. Maka dari itu, teman-teman harus prioritaskanlah apa yang menjadi prioritas. Terus di saat kita mengerjakan sesuatu yang kadang gak bisa kita kendaliin atau mungkin di luar kapasitas dan kemampuan kita, ini sih biasanya hal yang bikin galau ya. Kalau di sini kalian sedang ada di tahap ini, maka kerjakan dengan flow state atau kondisi mengalir. Emang sih kadang tuh panik dan bikin overthinking, tapi stop, jangan kabur. Arahkan sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan diri agar tidak pusing dan selalu overthinking. Nah, teman-teman, kita harus mengerjakan tugas tuh sesuai dengan kuasa kita biar gak terjadi kecemasan atau bahkan bikin kita bosan. Kalau kita berada di titik cemas dengan tugas yang dikasih ke kita, maka jangan kabur, kerjakan dulu dengan ngeflow atau biarkan mengalir begitu saja. Jadi kalau kita berada di titik bosan atau boring, jangan dialihkan ke hal lain, tapi selesaikan dulu dan target selesainya itu dipercepat. Nah, jadi Palido itu kasih study tips nih guys untuk kita yang kalau belajar itu suka ke distraksi, yaitu dengan cara Pomodoro Technique. Pertama, tentukan materi belajar yang ingin dipelajari. Set timer 25 menit dan usahakan fokus selama 25 menit itu. Kalian gak boleh ngelakuin hal apapun selain belajar. Selama 25 menit belajar tadi, kalian boleh istirahat selama 5 menit. Waktu istirahatnya hanya sedikit agar kita tidak kebablasan ke distraksi. Lalu ulangi 25 menit belajar dan 5 menit istirahat itu selama 4 kali putaran. Jadi total belajar itu selama 100 menit dan setelah itu kalian boleh istirahat panjang. Kalau kalian ngerasa susah dalam teknik ini, kalian bisa mengurangi waktu belajar kalian ke 15 menit. It's okay guys, asalkan kalian belajarnya dengan nyaman. Mungkin cukup sekian guys review materi P3KP yang saya sampaikan. Semoga di video ini kalian bisa ngambil banyak manfaatnya dan semoga manfaatnya itu ada untuk aku pribadi. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Palido menjadi amal jariah untuk beliau. Mungkin itu aja kali ya guys yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.